Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di podcast Psikologi. Bersama aku, Dian Putri Salsabila sebagai host. Kita kali ini akan mewawancarai teman kita dari mahasiswa langsung ya, Psikologi Abdurat tahun 2022. Nah, sesuai dengan flyer Instagram Fakultas Psikologi Universitas Abdurat, kita kedatangan tamu dari Kakak Natasha Nasri. Halo, nama aku Natasha Nasri. Aku mahasiswi dari Abdurrab, dari psikologi. Nah, sekarang aku lagi semester 3, OTS semester 4, guys. Baru siap UAS nih. Nah, gimana tuh kemarin UASnya? Menegangkan ya, Di. Tentunya menegangkan, terus tapi udah lega sih, udah selesai gitu. Kayak udah lepas ya bebannya gitu. Berarti ini udah mau masuk liburan berarti? Iya. Oh, iya guys. Nah, jadi Kakak Aca ini terkenal banget di kampus kita sebagai orang yang punya prestasi di bidang suara. Bener Kak? Dia pintar nyanyi guys lah, di bergudang prestasinya di bidang menyanyi. Nah, sesuai dengan judul kita yaitu menjalani hobi dan bakat menghasilkan prestasi. Nah, jadi gimana nih Kak, mau mulai podcastnya guys kita? Boleh? Oke. Tapi sebelum pertanyaan dari aku nih, aku Didi ya, panggil aja aku Didi. Gimana sih perasaan Kakak aku undang langsung nih kayak, halo Kak Aca, jadi bintang tamu podcast gitu. Kan kaget ya, soalnya dibilang, oh mau jadi bintang podcast, kaget. Jadi kayak kan sebelumnya belum pernah, jadi bener-bener. kaget campur senang juga. Terus kayak wah kayak mana nih, baru pertama kali, agak gugup juga. Berarti ini first time podcast Iya, ya? Oke. Tuh gimana perasaannya, kayak happy, senang atau apa? senang tentunya, pasti senang. Oh, oke deh. Jadi, oh iya teman-teman, jadi Kak Aca ini adalah bintang tamu pertama podcast dari Psikologi Abdurat ini. Jadi yang ingin aku tanya ini Kak, ini pertanyaan paling penting deh. Apa sih yang bikin Kakak terkenal di kampus ini? Bikin terkenal, aduh itu jangan gitu. Nggak terkenal sih, mungkin sebagian orang kenalnya kalau Aca tuh kan soalnya sering nyanyi gitu di kampus beberapa kali lah. Jadi taunya kayak oh Aca yang bisa nyanyi itu gitu, mungkin itu sih. Berarti keahlian di bidang suara gitu. Itu sejak kapan nih Kak berbakat? Kalau nyanyi itu udah sukanya tuh dari kecil. Cuman dia kan cerita nih waktu kayaknya waktu TK kalau nggak salah. Jadi kan aku tuh punya sepupu, terus kakak sepupu waktu itu dia memang pinter banget nyanyi, suaranya enak banget. Jadi dari kecil dia udah kayak dipuji-puji sama satu keluarga, enak nih suara Tiara, makanya Tiara nama sepupu. Terus aku nih kayak juga mau juga nih nyanyi. Ya, bener, cuman waktu itu suara memang belum bagus gitu kan. Jadi kayak keluarga cuman kayak biar nggak nangis nih, ya udah nyanyi aja gitu. Nah, tapi untuk menekuninya dari SD itu udah ikut lomba nyanyi sih. Cuman walaupun belum menang, ya dari SD sih mulai ikut nyanyi. Berarti hobi dan bakat Aca ini ialah termotivasi dari orang lain ya? Iya, dari kakak sepupu. Benar. Tapi hasilnya jadi positif gitu ya, bukan kayak iri hati, dengki dan malah menjatuhkan gitu kan? Oh oke. Tuh sejak SD gimana tuh perjalanan Aca bisa lanjut karirnya dalam bernyanyi itu gimana? Kalau SD itu kemarin ikut SD, cuman belum menang. Terus kan masuk SMP. Aca ikut paduan suara kan, grup paduan suara. Terus itu mungkin bapaknya kayak wah anak ini bisa nih kayak diolah gitu suaranya. Terus dilatih lah sama guru kesenian gitu ikut paduan suara. Nah itu waktu ada FLS 2N itu bapak nyarankan mau ikut enggak, mau bilang. Terus itulah dilatih sama bapak kan. Semenjak itulah bisa jadi tahu kayak tekniknya, sama kayak dulu aja nggak bisa apa ya namanya tuh
vibranya, yang kalau nyanyi pakai vibra gitu. Ya, yang paling ingat tuh kalau bapak ngasih bilang kalau mau latih vibra itu minum air tapi nggak ditelan, cuman kayak dikumur-kumur tapi kayak gitu. Jadi iya, dan sampai sekarang aja bisa nyanyi pakai vibra gitu. Dari situ sih bapak itu yang ngelatih. diajarin Iya. tekniknya gitu kan, artikulasi kayak Iya, gitu-gitunya nyanyi ya. dari perut gitu. Oh biar iya nggak- benar-benar kayak tahan napas Iya, itu ya, gitu. benar-benar. Oh oke. Berarti Aca udah sempat ikut eskul atau mungkin apa ya, les nyanyi kan ada ya biasanya? Oh iya ada. Kalau les tuh nggak pernah sih, cuman dari SMP itu bapak yang ngajar terus dan sampai ikut lomba itu menang, alhamdulillah sampai ke tingkat kabupaten, mewakili kabupaten. Mau tanding ke Pekanbaru. Ya memang belum menang sih, tapi udah mewakili kabupaten udah senang banget sih waktu itu. Oh udah tahu Aca dari SMP mana nih? Aca nih dari Meranti. Oke. Tapi awalnya aja lahir di Karimun, Tanjung Balai Karimun, anak Kepri. Anak Kepri guys, jadi dia ini anak Tanjung Balai Karimun ya? Iya. Berarti itu Provinsi Kepulauan Riau? Ya, di Oke, Kepulauan Riau. halo, kami anak Kepri teman-teman. Gitu. Tapi pindah ke Meranti waktu kelas 5 SD. Oh iya, itu orang tua ya Iya, biasanya? ikut orang tua. Berarti tamatan SD, ijazah SD-nya dari Riau ini? Iya, dari Oh Meranti. iya, Provinsi Riau. Oke. Itu SMP mana, Cah? Oh iya, SMP saya lanjut di Meranti juga, SMP 1. SMP 1 Iya, Meranti? Iya, SMP 1 Oke, halo teman-teman, SMP 1 Meranti. Nah, jadi gimana tuh, Cak, setelah diajari bapaknya gitu kan, teknik-tekniknya, apa kepikiran Aca tuh kayak SMA mau lanjut lagi nih gitu? Itu gimana? Kalau SMA, Aca nggak ke SMA, Aca ke SMK. Oh iya. Ya, terus dari karena udah ada lah sedikit teknik gitu kan, itu udah mulai pede nih ikut lomba nyanyi. Ya, dari SMK itu udah kayak maju di pensi gitu, maju setiap yang minggu Udah itu. punya jati diri ya, Udah pede lah gitu, mengenalkan betul Benar-benar. minat ini gitu. Tinggal ulang-ulang aja Iya. lagi ya, benar. Oh berarti puncaknya Aca buat ikut banyak event itu sejak SMA ya? Ya, yang betul banyak. Berarti kemampuan Aca, minat bakat Aca itu diasah sejak SMP. Ya, di SMP perlombaan itu. Itu gimana penghargaan yang pernah Aca raih itu atau kebanggaan yang kayak tak pernah terlupakan, gimana tuh Ca di bidang suara itu? Tentunya yang Aca bilang tadi, yang lomba FLS 2N itu kan udah bangga banget dapat Tingkat juara kabupaten. kabupaten. Terus waktu SMK ya karena udah pede nih dengan suara seni, jadi kayak kepala programnya kan, kalau di SMK ada kepala programnya, Aca jurusan pariwisata. Ya, terus itu kayak ibunya tuh kayak kalau ada apa-apa terus Aca suruh Aca yang maju terus gitu. Kalau ada acara ini Aca maju ya nyanyi gitu. Jadi kayak bangga aja gitu, udah kayak dipilih disuruh nyanyi karena kan itu hobi juga. Jadi kayak seneng aja gitu. Jadi kayak ngerasa punya apa ya, kayak jadi orang kepercayaan ya, Iya. iya nggak sih, ya kan, kayak orang berprestasi sering dipanggil-panggil, iya. Terus kalau kayak ngisi acara pensi itu gimana sih, Cah? Ceritanya gitu. Kalau ngisi pensi kalau di SMK ya kayak tadi, kalau ibu selain Aca sendiri yang mau, ibu juga kayak nyuruh gitu kan. Terus ya itu sih dari sekolah setiap Sabtu ya kan, kalau ada acara terus kayak ada lomba itu pasti Aca kayak, kalau ibu pun nggak nunjuk Aca yang kayak ngajuin diri, Aca ya bu ya gitu. Udah berinisiatif Iya. ya gitu. Terus gimana nih ya, Cak, menurut Didi nih, kalau kita udah di SMA tuh kan jiwa kita, sifat kita ya mungkin ya, kayak ada yang iri hati, dengki, itu boleh nggak tahu Didi gimana sih suka dukanya Aca gitu dalam berkarir yang suka menyanyi gitu? Kalau suka duka banyak ya. Kalau suka itu ya kayak gitu, bisa dikenal dengan orang, oh Aca bisa nyanyi, terus jadi kepercayaan. Kalau maju-maju apa Aca aja Menambah nyanyi. prestasi, Ya. relasi, Iya. ya kan? Terus kalau dukanya, Aca cerita ya dikit nih. Waktu SMK itu kan yang kayak Aca bilang, Aca ikut-ikut pensi gitu, Bener. selalu maju nyanyi. Terus karena Aca yang selalu maju, jadi ada salah satu anak dari program lain kayak bilang, dia aja terus yang nyanyi. Oh, Itu tuh dari teman Aca, teman Aca yang bilang, ngerti, bener. dia aja terus yang nyanyi, kayak nggak ada orang lain. Jadi, padahal kan kayak kita disuruh juga gitu, jadi nggak kayak mana sih ya, itu sih dukanya. Terus respon Aca pas dapat versi dukanya alias kayak gimana sih?
nanggepinnya? Nggak ada sih, nggak ada bilang ke orangnya langsung atau kayak mana, cuman kayak ya biarlah gitu, ya kita simpan aja gitu, jadikan motivasi aja. Jadi kayak itu bisa jadikan Aca terus berkembang dengan minat Aca ini, dengan hobi Aca yang bisa nyanyi gitu. Itu sih jadikan motivasi aja. Terus gimana tuh? Ada mengganggu mental habit nggak? Kayak mengganggu mungkin kita agak jadi sedikit lebih minder mungkin gitu kan? Kayak udahlah nggak usah maju lagi. Kan ada tuh orang mental-mental yang kayak gitu kan? Dicemeeh malah makin down, harusnya makin upgrade dong ya kan? Kalau Aca sih enggak. Setelah Aca tahu itu ya kayak tambah maju aja gitu. Berarti motivasi ya Aca. Jadi mantep banget. Jadi maju aja gitu. Aku harus tunjukin ini bakat aku gitu. Betul. Kadang itulah ya, kita tidak bisa mengontrol apa yang orang katakan gitu kan, dan juga apa yang orang katakan belum tentu semuanya benar gitu. Jadi gimana kita untuk mengatur ya teman-teman, gimana ucapan orang itu belum tentu semuanya benar. Jadi zaman sekarang kan insecure tuh ya. Nah kalau kalian insecure kayak aku dikatain ini sama temen aku ini, kalian nggak usah sepenuhnya dengar ya. Bukan berarti kita tidak terima saran orang, bukan, tetapi gimana kita memilah itu, apakah boleh kita tiru, apa boleh kita dengar, atau kita abaikan aja. Itu kan Aca. Jangan malu sih, apalagi yang punya bakat gitu. Memang punya bakat, terus jangan kayak dengan orang bilang kayak gitu jangan langsung down gitu. Kita harus mengupgrade diri kita gitu. Benar. Kita harus tunjukkan juga ya. Kita harus tunjukkan kalau kita bisa gitu. Gimana sih Ca kebanggaan Aca dikenal di kampus kayak pinter nyanyi? Aca itu yang nyanyi pas ospek gitu. Pas ospek ya. Iya. Bangga sih, senang gitu. Banyak orang tahu dengan bukan tahu yang Aca psikologi gitu kan. Benar. Aca bisa nyanyi itu gitu. Iya. Kebanyakan sih gitu kan. Iya, benar. Senang sih karena jadi ibaratnya personal branding Aca itu penyanyi lah ya di kampus. Bisa dikatain gitulah ya. Nyanyi itulah. Nah, ini teman-teman. Jadi kita kalau punya minat bakat itu bisa membangun personal branding, benar nggak Ca? Benar itu. Apalagi yang kita selalu kayak setiap hari kita latihan, ya kita tekuni usaha gitu ya. Jadi kalau kalian merasa punya minat bakat, bukan berarti kalian pendam atau lagi malu ya teman-teman, bukan. Tapi kalian kembangkanlah terus sampai itu tuh menjadi suatu personal branding kalian. Jadi di saat orang mengingat kalian kayak, oh ini Aca loh yang kemarin nyanyi, gitu. Ini kemarin Fauzan yang isi seminar dan lain sebagainya gitu. Jadi kalian please buang rasa insecure itu ya. Ini Didi yang pinter banget public speakingnya kayak gitu. Ya kayak gitu teman-teman ya. Oke, Aca gimana sih Aca ngejalanin hari-hari di psikologi jurusan? Jalani hari-hari psikologi tentunya senang karena apalagi udah semester 3, apalagi awal masuk kan, ini kan memang jurusan yang Aca mau. Terus kayak ketemu teman-teman baru dari berbagai daerah gitu kan, ada teman yang baru kita kenali gitu. Terus kayak dosennya memang kompeten sih dalam mengajar gitu, kita bisa ngerti apa yang dia bilang gitu. Kayak Aca kan Aca kuat banget mau masuk psikologi, terus Aca bisa tahu dari dosennya itu ngejelasinnya gimana gitu, jadi paham gitu. Itu sih seneng. Itu gimana cerita sedikit Ca, Aca bisa masuk ke kampus ini? Atau informasi mungkin dari sosmed mungkin, atau rekomendasi dari teman? Awalnya dari teman, dari teman jurusan bidan. Oh iya. Ya dia memasukkan, terus Aca nih nggak mau yang ngikut tes ini lagi, kayak Aca cuma mau masuk ke satu kampus aja gitu. Terus itulah kayak daftar sama dengan teman yang itu, yang jurusan bidan. Dari situ sih langsung daftar, langsung yang diterima itu langsung Aca bilang sama orang tua, itulah langsung di sini aja di gitu sini. Ya. Langsung ngambil psikologi di sini. Benar. Itu ini versi jurusan pula. Suka duka Aca nih di psikologi, bagi psikologi. Kalau suka duka, sukanya banyak, dukanya tentu ada lah beberapa gitu. Sukanya itu ya karena Aca jadi lebih ngerti gitu kenapa Aca bisa masuk psikologi ini, apa alasan Aca masuk itu udah bisa terjawab gitu dari masuknya psikologi ini gitu kan. Aca jadi banyak tahu gitu dari penjelasan dosen-dosennya gitu kan, apa-apa aja sih tentang psikologi ini. Terus kalau dukanya mungkin ya gimana, tugas atau ya kadang tugas itu tantangan mahasiswa ya biasalah tugas tuh kan. Kalau
Ya dari tugas sih, tugas. Terus menurut Kak Aca gimana sih metode pembelajaran yang ada di kampus? Metode pembelajaran Mungkin dari fasilitasnya atau mungkin cara mengajarnya, kayak ilmu itu sampai ke kita tuh gimana gitu Kak? kalau dari fasilitas kan tentu nyaman ya di sini, udah ruangannya udah full AC, terus kayak meja belajarnya udah nyaman banget untuk kita belajar gitu sebagai mahasiswa-mahasiswi. Terus kalau untuk pengajarannya itu memang yang dosen-dosennya itu kebanyakan yang memang ngajar memang yang berkompeten, yang seperti saya bilang tadi gitu, yang apa yang kita nggak paham nanti dijelaskan ulang gitu ya sampai kita paham lah gitu. Oke. Terus dengan minat bakat kakak ini yang berprestasi di dalam bidang suara ya, menyanyi, apa sih kontribusi dari kampus ataupun prodi yang bikin minat bakat kakak ini makin berkembang? Mungkin dengan kakak selalu diikutkan event-event atau mungkin dikasih fasilitas yang seperti apa gitu? Untuk beberapa kali kampus sempat, yang kemarin barusan di acara di Mall Ciputra. Oh iya. Ya itu kan ada dari jurusan ilmu komunikasi kalau nggak salah. Komunikasi ya. Bikin event gitu? Iya. Dia ada Kaprodi nyanyikan siapa yang bisa ini untuk ngisi acara, itulah diusulkan itu acara teman ya, itu sih sering disuruh kayak mau kemarin yang ospek itu apa? PKKMB ya, PKKMB itu kan disuruh juga nyanyi beberapa kali, disuruh itulah ngisi acara untuk nyanyi. Berarti secara tidak langsung kampus maupun prodi juga ada kontribusi ya dalam mengembangkan minat bakat kakak ini gitu. Terus gimana Kak dukungan dari bakat kakak ini, mungkin dari keluarga atau teman terdekat maupun kampus tuh gimana sih menurut kakak dukungannya? Dukungan kalau dari keluarga, terutama orang tua nggak pernah membatasi. Misalnya kalau bilang fokus mama ya, saya mama Aca mau ini mau ngisi ini, tentu disupport gitu, nggak boleh gitu, nggak sih, disupport ya, disupport prestasi ya. Kalau akademiknya, kalau teman, apalagi teman dekat, teman kos ya, itu kemarin yang waktu acara Ciput dia nemanin gitu. Kalau dia selalu nemankan partner teman ya dalam, jadi nggak sendiri ya. Berarti itu salah satu effort buat support gitu ya. Gitu. Kalau kampus gimana ngedukungnya? Mungkin dengan fasilitas tadi ya? Iya, dengan yang tadi itu, fasilitas tadi, kolaborasinya tadi gitu. Terus gimana Aca menjadikan nyanyi ini tuh tidak beban gitu? Kan kadang capek gak sih? Masa iya nyanyi terus gitu kan? Hidup ini kan gak tentang nyanyi ya kan? Nah, itu gimana Ca? Kayak mana ya? Karena nyanyi itu kan udah hobi. Iya. Itu kalau di mana-mana tuh pasti nyanyi gitu, kayak mau bikin tugas pasti ada nyanyi. Jadi itu memang nggak ada beban. Jadi kalau ada apapun, misalnya siapapun kayak pihak kampus misalnya nyuruh untuk ngisi ini atau ada lomba, Aca tuh nggak jadi beban. Jadi kayak ini hobi Aca, jadi Aca tuh jalaninya dengan santai gitu. Tanpa gitu ada sih, paksaan ya. Makanya Aca kalau disuruh secara spontan kayak udah langsung aja gitu ya. Mau aja. Karena memang kesenangan gitu ya. Gimana Ca? Mungkin ada pesan yang ingin Aca sampaikan kepada teman-teman podcast kita. Mungkin ada pesan sedikit buat teman-teman yang ngerasa punya minat bakat, itu jangan dipendam, jangan disimpan. Kalau lebih baik teman-teman itu salurkan. Nah, karena minat dan bakat teman-teman itu bisa jadi prestasi gitu. Terus iya, dengan mengikuti misalnya lomba gitu, kayak contohnya kayak olahraga, di bidang olahraga atau di bidang apapun, nah itu bisa kita salurkan bakat kita gitu, dan itu bisa nambah pengalaman ya? Iya, nambah relasi juga gitu. Iya, dari situ itu sih, jangan malu pokoknya. Benar teman-teman, buang rasa malu kalian ya teman-teman. Oke, mungkin boleh nggak sih kita dengar suara dari Aca ini guys? Kira-kira Aca ada kepikiran nggak mau bawa lagu apa gitu? Oh, ini aja lagu biar teman-teman nggak insecure. Itunya lagu dari Yurenita. Oh, Dunia Tipu-Tipu. Boleh. Oke, teman-teman kita dengar langsung aja. Kita aja ya. Di dunia tipu-tipu, kamu tempat aku bertumpu. Baik jahat abu-abu, tapi hatimu putih untukku. Hanya kamu yang mengerti
puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana ya. Enak banget guys, sumpah. Tuh gimana cara pembawaannya? Kayak kalau Aca nyanyi lagu ini tuh vibes-nya gimana? Positif sih, karena kan lagu juga ini, tapi memang kayak khusus untuk buat teman-teman yang jangan ngerasa insecure dengan apapun bentuk tubuh kita, bentuk semua bentuk dari kita itu jangan selalu merasa insecure. Kayak pesan dari lagu itu kayak gitu sih. Berarti apapun yang dikasih sama pencipta itu adalah hal yang terbaik buat kita ya. Dan tentunya ada hikmahnya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang insecure di bidang apapun, mungkin di karir prestasi maupun di badan, itu sangatlah tidak benar ya teman-teman. Oke. Tuh apa lagu favorit Aca? Lagu favorit sejauh ini mungkin Love Keisha Cole. Yang Love Keisha Cole itu. Oke deh. Tuh gimana Cak? Ini udah ending podcast nih. Gimana perasaan Aca? Udah diajak bicara sekitar 20 menit mungkin. Perasaannya dari tadi emang gugup betul. Gugup. Iya, gugup, malu sih sedikit, tapi nggak boleh malu deh. Tadi kan pesannya nggak boleh malu nih. Jadi ya harus pede aja gitu. Ini kan menambah pengalaman, jadi kan Aca bisa, wah Aca udah pernah podcast nih. Sharing ya gitu, sharing session gitu guys. Jadi tujuannya kayak sharing to caring gitu. Kita berbagi untuk peduli sama teman-teman yang lain yang mungkin punya permasalahan yang sama. Terus kayak bingung nih aku harus apa ya gitu kan. Nah, jadi tujuan podcast ini dibentuk ya seperti itu teman-teman. Nah, jadi nanti kita bakalan ada podcast lagi dengan judul yang berbeda dan bintang tamu yang keren-keren lagi Aca. Semangat ya. Oke Aca, ini udah masuk ke akhir podcast kita yang kayak lumayan ya, 20 menit kayaknya udah sampai ya teman-teman. Mungkin ada pesan yang pingin Aca sampaikan nih kepada teman-teman yang nonton podcast kita kali ini. Buat teman-teman semuanya, pesannya tetap semangat dalam menjalani perkuliahan. Misalnya kayak kerja, nonton ini semangat terus, jangan lupa minta doa orang tua, doa ibu itu paling penting. Terus jangan pantang menyerah dalam menjalani minat bakat kalian, semangat mencari prestasi gitu. Generasi muda penuh dengan prestasi gitu. Oke Aca, sekian terima kasih. Udah capek-capek hadir jauh-jauh ya ke kampus buat jadi bintang tamu podcast kita kali ini. Oke Aca, sebelum kita tutup podcast kali ini, kita ajak teman-teman salam psikologi dulu. boleh ya. Salam psikologi, our home, our family. Oke guys, dengan aku Dian Putri Salsabila, mohon maaf jika ada salah kata dan jangan lupa untuk next nonton podcast kita selanjutnya. Aku Didi dan Natasha Nasri, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.